Dunia Kedua berakhir. Clemens Forel ditangkap oleh Soviet pada 13 Juli 1945. Forel dijatuhi hukuman 25 tahun kerja paksa karena kejahatan terhadap partisan Soviet. Lalu ia dikirim sebagai bagian dari kelompok besar tahanan ke kamp kerja paksa Gulag di wilayah Siberia, Uni Soviet. Para tawanan ini dibawa menggunakan kereta api lintas benua. Kemudian ada seorang tawanan yang ketakutan karena ada tawanan lain yang telah meninggal kedinginan. Pada Oktober 1945 di Jerman, Lisa yang sedang berada di depan rumah didatangi tukang pos. Lisa langsung mengambil surat itu dan berlari menuju ibunya yang berada di gereja. Ibunya pun membaca surat kiriman Palang Merah tersebut dan ternyata Forel tidak ada dalam daftar pencarian Palang Merah dan juga tidak ada informasi dari pengadilan militer Rusia. Di sini kita bisa melihat bahwa Catherine telah melahirkan anak bungsunya. Lisa yang sangat mengharapkan ayahnya pulang berdoa agar ayahnya kembali. Di kereta, Forel bertanya pada Dan Horn di mana Tanjung Dezhnev. Lantas Dan Horn mulai menggambar peta di dinding kereta yang membeku. Ia menjelaskan tentang geografi wilayah mereka sekarang. Butuh waktu yang lama untuk pergi ke Tanjung Dezhnev karena jaraknya kurang lebih 1000 km. Tidak lama kereta pun berhenti di sebuah stasiun untuk mengambil perbekalan. Terlihat para tawanan membawa mayat yang sudah kaku membeku untuk dibuang. Tahanan yang lainnya diperintahkan untuk membawa kayu bakar. Setiap tawanan dijatahi membawa 4 kayu bakar. Setelah mereka pergi dari stasiun tersebut, para tawanan mendapat 1 kali jatah makan selama di perjalanan. Lalu pada suatu malam, mereka sampai di stasiun kedua. Para tawanan yang kehausan pun sampai meminum urinnya sendiri. Forel menenangkan Mattern yang bersedih karena membaca surat terakhir dari ibunya. Forel menyuruh Mattern menaruh suratnya di bawah kerah agar tidak diketahui oleh penjaga. Forel sendiri menjadi teringat istri dan anaknya setelah melihat foto mereka berdua. Keesokan harinya, para tentara Soviet datang untuk membawa mereka. Para tawanan yang masih kehausan pun langsung memakan salju. Para tawanan digiring menuju penjara Gulag dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Perjalanan panjang lintas negara dengan berjalan kaki melewati danau beku dan badai salju itu mengakibatkan banyak tawanan yang mati karena hipotermia. Beberapa tawanan tercebur ke dalam danau es lalu ditinggalkan begitu saja. Meski lapar dan haus juga kedinginan, para tawanan tak punya pilihan lain dan terus berjalan meski menyiksa diri mereka sendiri. Es gibt keinen unabänderlichen Schmerz. Lalu pada bulan November 1946, di markas besar kamp penjara Tanjung Dezhnev, Siberia, Letnan Kamenev yang terkenal kejam menjadi kepala keamanan di kamp penjara Tanjung Dezhnev. Ну ладно. Selanjutnya para tawanan berhasil sampai di Gulag. 2 orang dokter bernama Dr. Stauffer dan Dr. Pachmotova sedang merawat tawanan di barak perawatan. Mereka berdua adalah tawanan asal Jerman yang ditugaskan menjaga kesehatan para tahanan di Gulag. Letnan Kamenev mendatangi mereka berdua untuk menyuruh memeriksa para tawanan yang baru sampai di sana. Saat para tawanan disuruh berbaris untuk pemeriksaan, Forel bertanya pada temannya,
kenapa di penjara ini tidak ada pagar pembatas dan menara pengawas. Temannya menjelaskan mereka tidak perlu hal tersebut karena jika tawanan lari dari gulag pun para petugas akan mudah menemukannya. Все сначала. Gesund ist und zur Arbeit taugt. Dann brauchen Sie... Pemeriksaan kesehatan pun berlangsung hingga malam hari. Mathern yang berdiri di samping Forel diminta membuka seluruh pakaiannya untuk diperiksa. Surat dari Ibu Mathern dirobek oleh Letnan Kamenev. Setelah pemeriksaan itu, para tawanan digiring ke sebuah tambang timah dan Mathern ditinggalkan seorang diri. Di sana mereka membuka seluruh pakaian yang dikenakan untuk membersihkan diri di air yang sangat dingin. Setelah itu para tawanan dicukur lalu diberi pakaian mereka kembali. Beruntung, Forel masih mendapatkan mantel yang berisi foto keluarganya yang telah usang. Setelah itu, para tawanan mulai bekerja menambang timah. Catherine Forel yang cemas karena suaminya tak kunjung pulang, pergi ke Komite Nasional Kemerdekaan Jerman untuk menanyakan kabar suaminya. Namun pihak komite tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Clement Forel. Dengan begitu, Catherine tak punya pilihan lain selain menunggu. Sie müssen warten. Dimulai sejak 1947, para tawanan bekerja menjadi penambang timah dengan makanan yang tidak layak dan keselamatan yang terancam. Pada 1949, seorang tawanan bernama Dan Horn meninggal tertimpa reruntuhan batu. Lalu Forel dipanggil Kamenev untuk memperbaiki mesin genset. Forel menatap langit yang selama 2 tahun tak dilihatnya. Товарищ старший лейтенант, заключенный Форель по вашему приказанию... Wie soll ich das denn machen? Oder willst du behaupten, dass du was falsch... Forel adalah seorang mekanik. Letnan Kamenev keheranan pada Forel yang bisa berbahasa Rusia. Nur ein paar Wörter. Lern die richtigen. Setelah bekerja hingga malam hari, Forel berhasil memperbaiki mesin genset, ingin melarikan diri dari tempat tersebut. Forel naik ke atas konveyor pengisi timah, lalu lompat ke atas troli. Namun seorang penjaga mengetahuinya, lalu mengganjal rel hingga troli berhenti dan menangkapnya. Atas kejadian itu, Forel dikurung beberapa hari dalam sel bawah tanah tanpa atap. Kamenev yang mengira Forel akan pergi ke Alaska pun menjelaskan bahwa Uni Soviet memiliki perjanjian dengan Amerika Utara. Oleh karena itu, jika Forel berhasil pergi ke Alaska, ia akan ditangkap dan dikirim kembali ke gunung. Kenalin nih gengs, New Honda Genio. Hier dein Grabkin. Wir alle. Setelah dibebaskan, Forel kembali ke tambang timah. Namun, para tahanan telah berbaris untuk memukulinya. Karena percobaan kabur Forel, jatah makan para tahanan dikurangi. Selanjutnya, Dr. Stauffer datang untuk memeriksa Forel yang telah babak belur. Ia menjelaskan bahwa Forel tidak akan lolos dengan cara tersebut. Tidak lama, Letnan Kamenev datang dan menyuruh Dr. Stauffer membawa Forel ke barak perawatan. Di dalam barak, Forel terus meminta tolong Dr. Stauffer untuk mengirimkan surat ke keluarganya. Namun, Dr. Stauffer memberitahu surat yang dikirim Forel tidak akan pernah sampai. Di rumah, Lisa terus memikirkan keadaan ayahnya. Sambil melihat peta, Lisa berniat mengirim surat untuk Forel. Namun ia tidak tahu di mana alamat ayahnya sekarang. Ich würde dich so gern mal wiedersehen.
Di ruang perawatan, Dr. Stauffer mengambil debu timah beracun yang menempel di jendela. Debu tersebut berasal dari penambangan timah. Forel yang telah pulih berbicara pada Dr. Stauffer bahwa ia ingin melarikan diri dari tempat tersebut. Dr. Stauffer menyarankan Forel untuk mempersiapkan pelariannya secara matang. Karena paling cepat, Forel butuh waktu 1 tahun perjalanan untuk mencapai Lena di Siberia. Dr. Stauffer berniat untuk mewujudkan impiannya tersebut. Reuter? Годен. Malam harinya, para dokter memeriksa kesehatan para tawanan yang dirawat. Tawanan yang telah pulih ditugaskan kembali bekerja esok harinya. Forel yang masih demam diminta untuk bekerja oleh Letnan Kamenev. Он может работать. Кого направлять сюда, кого отсюда. Kemudian, Dr. Stauffer berbisik ke Forel untuk pergi ke ruangannya malam itu juga. Lalu pada malam harinya, setelah keadaan barak sepi, Forel mengambil barangnya dan pergi ke ruangan Dr. Staufman. Di ruangan Dr. Staufman, Forel diberi peta yang telah digambar oleh Dan Horn. Namun tiba-tiba, Letnan Kamenev datang. Forel bersembunyi di dalam lemari. Kedatangan Kamenev adalah untuk menawarkan minuman kepada Dr. Stauffer. Lantas Kamenev melihat pisau dan mencurigai sang dokter. Dr. Stauffer menjelaskan bahwa ia sudah mendapat izin dari pusat menggunakan pisau tersebut untuk bekerja. Kamenev yang ada dalam pengaruh alkohol pun pergi. Dengan tergesa-gesa, Dr. Stauffer memberikan semua peralatan untuk pelarian Forel malam itu. Lalu Dr. Stauffer menjelaskan bahwa semua yang diberikan kepada Forel adalah persiapannya untuk kabur dari gulag. Dokter juga memberikan sebuah pistol dengan 8 peluru cadangan. Ia juga memberi sebuah kotak yang berisi alamat istrinya di Magdeburg. Dr. Stauffer sempat berencana melarikan diri, namun ternyata ia mengidap kanker hingga mengurungkan niatnya untuk kabur. Dr. Stauffer ingin Forel menemui istrinya dan mengatakan bahwa ia telah meninggal pada 1950 di bulan Mei saat musim semi. Setelah itu, ia memberikan pisau dan menyuruh Forel pergi menuju utara untuk menghindari petugas. Hier, zum Meer und dort die Küste entlang. Das ist sicherer. Dr. Stauffer melihat Letnan Kamenev sedang menggoda Dr. Pachmotova. Lalu Dr. Stauffer beralasan pergi ke barak untuk memeriksa pasien yang berteriak kesakitan. Setelah mereka berdua pergi, Forel pun menuju pintu keluar di bawah. Forel melihat Dr. Stauffer untuk terakhir kalinya dengan wajah penuh harapan. Lalu Forel pun pergi. Dengan mengendap-endap, ia berjalan menuju bukit untuk mengambil tas perbekalan yang disiapkan Dr. Stauffer. Sementara itu, Letnan Kamenev mendatangi Dr. Stauffer, namun ternyata Dr. Stauffer telah mati dengan menyuntikkan obat dosis tinggi ke tubuhnya. Esok harinya di perjalanan, Forel sempat mengecek kompas untuk memastikan ia menuju utara. Namun sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah salju, dan tiba-tiba tentara Soviet datang mengejarnya. Forel pun berlari ketakutan hingga terjatuh. Namun ternyata itu semua hanya halusinasinya semata. Di dalam tambang timah, para tawanan mogok kerja karena jatah makanan mereka dikurangi. Letnan Kamenev datang dan menyuruh mereka bekerja kembali. Seorang tawanan menantang Kamenev dengan menempelkan pistol ke dahinya. Lantas, Kamenev menembak kepala tawanan tersebut. Tidak lama, tentara yang diperintahkan Kamenev untuk mengejar Forel telah kembali. Ia tak menemukan apapun setelah 5 hari mencari Forel. Ia meyakini bahwa mungkin saja Forel sudah mati terkubur salju. Lalu Kamenev pun dipanggil atasannya karena dinilai telah gagal menjaga keamanan penjara gulag. Penembakan kepada tawanan yang dilakukan Kamenev dianggap sebuah sabotase. Namun ternyata Letnan Kamenev yakin bahwa Forel belum mati. Di sisi lain, Forel terus-menerus berjalan hingga malam hari. Lalu, ia melihat jejak kaki. Ternyata, jejak kaki itu adalah jejak kakinya sendiri. Forel tersungkur putus asa. Tidak lama, ia melihat Aurora yang seolah memberi semangat kepadanya untuk melanjutkan perjalanan. Esok harinya, persediaan makanan Forel habis. Ia sangat kelaparan. Lantas berdoa meminta roti kepada Tuhan.
Namun meski lapar, mau tidak mau Farel harus terus berjalan hingga ia pingsan kehabisan energi. Ketika tersadar, Farel melihat seekor anjing laut. Ia langsung mengambil pistol untuk menembaknya. Namun tangannya terus bergetar karena lapar dan kedinginan. Anjing laut tersebut berlari menghindari Farel. Beberapa tembakannya meleset. Farel terus mengejar anjing laut tersebut hingga ia terjatuh. Farel bangkit dan mengumpulkan sisa tenaganya, lalu kembali mengejar anjing laut. Dan akhirnya tembakan Farel tepat mengenai jantung anjing laut tersebut. Lantas Farel menggunakan lemak anjing laut tersebut untuk membungkus kakinya yang membeku. Ich muss heim. Selanjutnya Farel kembali berjalan dengan menghitung tiap langkah kakinya. Ia hanya membawa sebagian kecil daging anjing laut agar tidak terlalu berat. Setelah berjalan lebih dari 8.000 langkah, Farel melihat sebuah pohon. Ia sempat mengira pohon itu hanya halusinasinya saja. Namun, ketika ia mendekati pohon tersebut, ternyata pohon itu nyata. Pohon itu menandakan posisinya sudah dekat dengan hutan di Siberia. Di sisi lain, Letnan Kamenev telah mengirimkan kabar hilangnya Farel ke semua stasiun dengan radius 500 km. Di suatu malam, Farel yang sedang beristirahat didatangi dua orang pemburu bernama Anastas dan Semyon. Dengan panik, ia menodongkan senjata dan menyuruh pemburu itu menjatuhkan senjata mereka. Namun dua pemburu itu menjelaskan bahwa mereka tak menginginkan apapun dari Farel. Anastas memperingatkan Farel bahwa badai salju akan terjadi di pagi hari. Lalu pada keesokan harinya, benar saja, terjadi badai salju. Angin menerpa dengan sangat kencang hingga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa Farel. Beruntung ia ditolong dua orang yang semalam diusirnya. Lalu Semyon dan Anastas mengajak Farel bergabung bersama mereka. Selanjutnya Farel pun mengikuti perburuan mereka berdua hingga masuk ke musim semi di tahun 1950. Farel, Semyon, dan Anastas menyusuri sungai dengan rakit kayu untuk pergi ke arah Gunung Kalima. Anastas pun bergurau dengan menawarkan Farel untuk tinggal di Siberia. Namun ketika mereka sedang asik mengobrol, Anastas menyuruhnya memegang kemudi depan karena mereka akan melewati arus sungai yang sangat deras. Karena derasnya aliran sungai menyebabkan Semyon terjatuh dari rakit lalu hanyut terbawa arus hingga kepalanya terbentur batu. Farel langsung melompat untuk menolong Semyon. Sementara Anastas terus melanjutkan perjalanannya seorang diri. Setelah terbawa arus cukup jauh, akhirnya Farel berhasil menarik Semyon ke tepian. Semyon pun mulai bersimpati kepada Farel karena telah menyelamatkannya. Sementara Anastas lebih dulu sampai di gubuk kayu. Di sisi lain, Farel dan Semyon dalam perjalanan menuju gubuk kayu, Semyon menjelaskan bahwa ia dan Anastas juga seorang tawanan Soviet yang kabur dari tambang emas. Jadi Anastas mengajak Farel karena takut dilaporkan ke pihak Soviet. Di dalam gubuk kayu, Anastas memeriksa tas Semyon. Selanjutnya Anastas menemukan emas milik Semyon lalu mengambilnya. Tidak lama, Farel dan Semyon tiba di gubuk tersebut. Anastas mencoba basa-basi kepada mereka. Namun Semyon yang kesal karena tidak ditolong, langsung menanyakan di mana barang-barangnya. Semyon dan Farel pun segera memeriksa barang bawaannya masing-masing. Semyon merasa curiga pada Anastas karena emas miliknya telah hilang. Lantas Semyon memukul Farel hingga pingsan, lalu menembak Anastas hingga tewas. Warum hast du ihn umgebracht? Kemudian, Semyon dan Farel melanjutkan perjalanan mereka dengan meninggalkan mayat Anastas begitu saja. Ketika Semyon tidak kuat lagi berjalan, Farel menawarkan bantuan untuk membawakan tasnya. Saat itu juga Semyon mencurigai Farel dan langsung memukulnya hingga jatuh dari bukit.
Di kamar, Lisa terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk tentang ayahnya. Catherine, sang ibu pun segera menenangkan Lisa untuk kembali tidur. Setelah terbangun dari pingsannya, Forel dikepung oleh serigala. Ia menaiki pohon untuk menyelamatkan diri. Namun pohon itu patah dan Forel pingsan kembali. Saat terbangun, Forel berada di atas kereta pemburu bernama Kolka. Kolka lantas membawanya ke desa suku Chuki untuk diobati. Setelah sadar, Kolka mengenalkan Forel pada Irina yang sedang merawatnya. Irina adalah seorang janda setelah suaminya dihabisi beruang. Forel pun memberitahu nama aslinya karena merasa aman berada di tempat tersebut. Clemens. Irina yang menyukai Forel merawatnya dengan sepenuh hati hingga Forel sembuh. Di sisi lain, Kamenev menemui Semyon yang telah ditangkap karena ingin membeli paspor dengan menggunakan emas. Namun saat ia membuka sel, tampak Semyon sudah mati gantung diri karena tidak mau dipenjara kembali. Beberapa hari kemudian, Forel telah sehat seperti sedia kala. Sementara di kota, Kolka yang sedang berjualan mendengar pengumuman bahwa tentara Soviet sedang mencari Clemens Forel. Sekembalinya dari kota, Kolka memberitahu Forel untuk pergi dari tempat mereka karena dinilai sudah tidak aman baginya. Keesokan harinya, Forel berpamitan kepada Kolka. Kolka yang baik menghadiahkan anjingnya yang bernama Argis kepada Forel. Аргиш! Очень хорошая собака. Setelah itu, Irina mengantar Forel sampai ke tepi hutan belantara. Sambil berpamitan, Irina memberikan jimat roh syaman pada Forel. Lantas Irina menyuruh Forel pergi dan melupakannya. Forel kembali melanjutkan perjalanannya hingga pada musim panas tahun 1951. Saat melewati sebuah hutan, Argis anjingnya berlari entah kemana. Forel mencari Argis, lalu menemukannya sedang dibidik oleh seorang pengawas di sebuah pabrik kayu. Lalu pengawas itu menyuruhnya untuk tidak bergerak. Lantas, Forel diinterogasi oleh seorang inspektur. Forel menjelaskan bahwa kerja paksa yang dijalaninya selama 8 tahun sudah berakhir. Ia mengaku harus melapor ke daerah Chita. Inspektur mencurigai Forel karena ia tidak memiliki identitas. Namun akhirnya sang inspektur memberi Forel jatah makan. Tanpa sepengetahuannya, sang inspektur telah melaporkannya sebagai buronan kepada tentara Soviet. Selanjutnya, Forel dikirim ke Chita dengan kereta barang sebagai tukang rem. Sementara di stasiun, Kamenev dan para tentara Soviet telah bersiap untuk menangkapnya. Setelah kereta berhenti, Forel sangat kaget karena melihat banyak tentara Soviet. Forel dan anjingnya segera kabur. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan Letnan Kamenev. Tiba-tiba Argis menyerang Kamenev hingga akhirnya Argis ditembak mati. Forel kabur ke atas jembatan lalu melompat ke atas kereta barang lainnya.
Pada Agustus 1952, Forel sampai di Asia Tengah. Penampilannya seperti gelandangan. Seorang pedagang roti merasa kasihan melihatnya hingga memberikan sepotong roti untuk Forel. Tidak lama Forel melihat masjid, lantas ia pun masuk untuk berdoa dengan cara agamanya. Tiba-tiba, seorang pria bernama Igor muncul. Ia mengatakan bahwa Forel sangat bau. Lalu, ia mengajak Forel untuk membersihkan diri di rumahnya. Dengan tetap waspada, akhirnya Forel mengikuti Igor ke rumahnya. Tanpa mereka sadari, di luar masjid ada seorang kakek yang melihat mereka berdua dan melaporkannya ke kantor polisi setempat. Setelah mendengar cerita dari Forel, Igor berniat untuk membantu Forel mendapatkan paspor. Meskipun faktanya, Forel adalah orang Jerman, musuh bagi negaranya. Namun untuk membuat paspor, Forel harus mengganti kewarganegaraan dan mengganti namanya menjadi Piotr Ivanovich Ulyanov. Peter Müller ermordet hat. Gegen die Ermordung von Frauen und Kindern hat das ist ihnen alles verborgen geblieben, auch meine Pflicht. Di rumah Igor, Forel membersihkan dirinya, lalu diberi setelan pakaian yang layak oleh Igor. Suchen Sie zu schlafen. Igor pun pergi untuk membuatkan Forel paspor. Namun, karena Forel takut dikhianati Igor, ia pergi ke masjid yang tadi dikunjunginya. Setelah bertemu, Igor memberikan paspor untuk Forel. Igor juga memberikan uang untuk biaya perjalanan Forel. Berkat paspor itu, sekarang Forel menjadi warga negara Latvia. Maka, ia harus menyesuaikan aksen bicaranya. Lalu Letnan Kamenev yang telah tiba di kantor polisi setempat langsung menuju rumah Igor. Kamenev mencurigai Igor telah membantu Forel untuk kabur. Namun Kamenev tidak memiliki bukti. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Igor terkena serangan jantung. Sebelum meninggal, Igor mengakui bahwa ia telah membantu Forel untuk kabur. Keesokan harinya, Forel menaiki mobil truk untuk melintasi perbatasan. Tiba-tiba, mobil itu diberhentikan oleh seorang polisi. Polisi itu memberitahukan ada jalan yang longsor. Namun Forel tetap melewati jalan tersebut dengan berjalan kaki. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya Forel sampai di perbatasan Soviet dan Iran. Di pos perbatasan, Forel menunjukkan paspor untuk melintasi jembatan. Petugas perbatasan memeriksanya, lalu berdiskusi dengan temannya. Namun akhirnya, Forel mendapatkan izin untuk melintasi jembatan. Forel sangat senang karena tidak lama lagi ia akan bertemu dengan keluarganya kembali. Tiba-tiba Letnan Kamenev muncul. Letnan Kamenev berjalan ke arahnya dari perbatasan Iran. Forel menatap Kamenev dan bersiap untuk melakukan apapun agar bisa melewatinya. Namun Kamenev minggir dan membiarkan Forel untuk lewat. Namun naasnya, sesampainya di Iran, Forel dianggap sebagai mata-mata Soviet, lalu ditawan dan dijatuhi hukuman mati. Lalu pada Desember 1952, paman Forel yang menjadi Menteri Ekonomi di Ankara, Turki,
dibawa untuk mengidentifikasi Forel. Forel mengaku ia telah melarikan diri dari pantai timur Siberia dan butuh waktu 3 tahun untuk sampai di Iran. Forel pun memanggil pamannya ketika bertemu, namun pamannya itu belum mempercayainya karena pamannya terakhir melihat Forel 15 tahun silam. Lantas Braud Rexel memberikan album foto untuk membuktikan Forel adalah keponakannya. Kemudian Forel menunjukkan satu foto yang ia berikan pada ibunya di tahun 1939. Forel menulis pesan selamat ulang tahun untuk ibunya di belakang foto tersebut. Braud Rexel mengeceknya, lalu memeluk keponakannya yang telah lama menghilang. Lalu dengan bantuan pamannya, akhirnya Forel sampai di Jerman Barat saat Natal. Forel melihat keluarganya yang sedang bersiap untuk pergi ke gereja. Terlihat kedua anaknya sudah tumbuh besar. Namun Forel tidak menemuinya malam itu. Ia takut istrinya telah menikah lagi. Forel mengikuti mereka hingga ke gereja. Lalu tiba-tiba Lisa berjalan ke arah belakang dan memeluk Forel. Catherine sang istri sempat tak percaya melihat suaminya Forel kembali pulang. Akhirnya setelah perjuangan panjang dan berat, Forel berkumpul kembali bersama keluarganya. Dengan begitu cerita pun selesai.